Seorang anak perempuan bernama Widya berusia 10 tahun datang ke klinik bersama ibunya dengan keluhan mata kanan merah, terasa gatal, mengganjal, dan mengeluarkan kotoran mata berwarna kekuningan sejak 3 hari yang lalu. Keluhan terutama dirasakan saat bangun tidur, karena kelopak mata terasa lengket akibat sekret yang keluar dari mata. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Widya didiagnosis mengalami konjungtivitis bakterial dan kemudian diberikan resep elamisetin salep mata yang mengandung kloramfenikol 10 mg per gram. Dokter kemudian menyarankan agar pasien menebus obat di apotik dan mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan obat yang benar. Selamat datang, selamat duduk. Baik, untuk hari ini yang sakit teman ibu atau anaknya? Saya ada, dan boleh dibantu untuk menyebutkan nama lengkapnya deh. Putu Widya Siwayuni. Untuk tanggal lahirnya kapan? 14 Februari 2016. Baik, Widya. Sekarang mohon dibantu untuk menyebutkan keluhannya apa saja yang dirasakan ya akhir-akhir ini. Mata saya merah dok, terus kayak ada rasa mengganjal gitu di matanya. Untuk itu dari matanya sakit atau merah itu di sebelah mana? Di sebelah yang ini, kanan dok. Baik, untuk keluhannya udah dari berapa lama ya? 3 hari yang lalu. Selain itu dok, matanya juga suka banyak kotoran, terus setiap pagi juga nggak suka dibuka. Oke, baik. Mungkin dari Widya apakah ada keluhan lain seperti matanya terasa perih atau berair gitu? Iya, kadang berair dok. Kalau penglihatannya biasanya kabur atau enggak? Nggak terlalu, tapi rasanya nggak nyaman aja. Baik, untuk Widya biasanya juga apakah sering memuncak mata? Iya, sering dok, soalnya gatal juga matanya. Baik, untuk sekarang saya izin periksa matanya ya. Baik, dari hasil pemeriksaan, Widya kemungkinan mengalami yang namanya infeksi bakteri pada mata, atau yang kita sebut sebagai konjungtivitis bakteri. Apakah kondisi ini bahaya? Dan ibu nggak usah khawatir karena kondisi seperti ini tuh sangat umum sekali terjadi. Dan apabila nanti pengobatan itu bisa dilakukan dengan baik dan juga benar, pasti penyembuhannya juga bisa optimal. Selain itu, nanti dari BPJ mohon dibantu untuk menjaga kebersihan matanya juga ya. Apakah mata saya bisa sembuh? Bisa dong, apalagi nanti ketika ada media bisa menggunakan obat yang saya rasakan dengan baik dan juga benar. Karena itu nanti mohon dibantu untuk mengurangi intensitas mengusik matanya ya. Baik, dari ibu ini juga sudah saya resepkan yang namanya elanisetin salep. Ini tuh salep mata, nanti bisa membantu mengurangi infeksi mata pada bijianya ya. Ini resepnya, nanti mau dibantu menebus minyak apotik, dan nanti juga mohon didengarkan dengan baik penjelasan dari apotekernya terkait dengan cara menggunakan obatnya dengan baik. Baik, sampai pas sembuh ya. Selamat siang. Selamat datang di RPT Udayana. Silakan duduk. Saya Rita, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tunggu resep dokter untuk anak saya. Boleh saya lihat terlebih dahulu ke resepnya? Saya ingin konfirmasi apa benar resep ini untuk anak-anak atas nama media Siwayuni? Iya. Sebelum saya memberikan obatnya, saya ingin bertanya terkait hal yang disampaikan dokter tadi. Untuk Widya ini mengalami infeksi pada mata, betul? Ya, betul. Katanya infeksi bakteri pada mata. Oh, baik. Selain itu, apakah Widya ada riwayat alergi seperti antibiotik? Sudah saya tahu, Pak. Dan juga, apakah Widya pernah menggunakan salep mata? Untuk saat ini, apakah sedang menggunakan obat mata lainnya? Ya, baik, belum ada. Baik, terima kasih atas informasinya. Jadi untuk Widya ini mendapatkan obat salep mata elamisetin yang dimana di dalamnya itu ada kandungan kloramfenikol. Ini itu merupakan antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteri infeksi pada mata. Tapi itu untuk mata merah aku ya Pak? Iya betul. Untuk salep ini itu bisa membunuh bakteri terutama untuk penurunan Widya yang seperti mata merah, mata gatal, dan juga muncul kotoran itu diharapkan bisa hilang ketika menggunakan obat ini. Kalau cara pakainya itu gimana ya? Kalau cara pakainya itu yang pertama kita pastikan dulu utamanya itu dicuci bersih menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kemudian kita bisa membuka untuk tutup ini dan untuk adik Widya nanti bisa diminta untuk menghadap ke atas. Seperti ini apa? Ya betul. Setelah matanya menghadap ke atas itu kita bisa menarik kelopak matanya hingga terbentuk kantung dan kemudian bisa dioreskan salep ini sepanjang 1 cm dan cukup dioleskan tipis saja.
Kemudian jangan khawatir karena nanti saat penggunaan salep ini akan ada rasa lengket dan juga pandangan sedikit kabur. Namun hal itu hanya bersifat sementara dan pastinya akan membaik juga dalam beberapa menit. Untuk penggunaannya itu digunakan bisa 3 sampai 4 kali sehari. Itu bisa di pagi, siang, sore dan juga menjelang tidur. Supaya tidak bingung, itu semisal digunakan jam 6 pagi bisa dilanjut dari 12 siang, 6 sore bahkan sampai jam 10 malam menjelang tidur. Asalkan obat itu digunakan teratur dan durasinya itu sama. Kemudian jangan pernah menghentikan obat ini lebih awal dari petunjuk dokter karena dikhawatirkan bakteri pada mata itu masih dan belum hilang. Perlu diperhatikan juga untuk penyimpanan obat ini itu pada suhu ruang dan juga hindari panas dan juga sinar matahari langsung. Jangan lupa juga untuk ditutup rapat ketika setelah selesai digunakan. Kalau lupa pakai gimana? Nah, untuk permasalahan tersebut, jika lupa pakai, kita perhatikan dulu waktu pemberian berikutnya. Apabila masih lama, itu bisa segera dioleskan. Namun, apabila waktu pemberiannya sebentar lagi, itu sebaiknya ditunggu dan jangan sampai mengoleskan 2 kali sekaligus. Tapi aman kan ya obatnya? Aman karena pada beberapa pasien itu mengeluhkan seperti matanya pandangannya buram dan juga agak lengket, namun hal tersebut masih normal. Asalkan ketika muncul luka, nyeri, dan gatal yang memburuk, itu bisa kembali ke dokter. Untuk memastikan apakah bisa diulang itu untuk terkait cara penggunaan sabun mata ini, boleh diterangkan? Jadi yang pertama, cuci tangan dulu sampai bersih, kemudian dicubit bagian mata bagian bawahnya sampai berbentuk kantong, kemudian dioleskan salepnya sekitar 1 cm, kemudian setelah dipakaikan ke matanya, minta untuk dia buat memejamkan mata selama 1 sampai 2 menit. Baik, sudah betul sekali ya Ibu. Aku juga nggak boleh sering-sering cuci mata ya Pak? Ya, sebaiknya untuk tidak memeriksa mata ya, agar penyembuhannya itu bisa berjalan dengan cepat. Kalau tidak disarankan juga menggunakan handuk yang sama dengan orang lain dan juga selalu terpastikan kebersihan tangan itu agar tidak mengontaminasi mata. Kemudian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Masalah sudah. Baik, untuk Lydia, semoga lekas sembuh dan juga apabila nantinya ada keluhan atau pertanyaan lebih lanjut, bisa segera datang ke sini atau menghubungi dokter. Terima kasih. Baik, sama-sama.